Oke, kita kembali lagi ke Sambat Online. Kali ini yang kita sambatin lagi-lagi pemerintah. Nah, apa itu yang lagi panas? Tentang ekspor pasir laut. Kenapa lagi panas? Karena di Twitter saya seliweran Ibu Susi mantan Menteri Kelautan itu bahas terus tentang dampak-dampak negatif dari ekspor pasir laut. Nah, di sini guys, Bapak Jokowi 20 tahun dilarang kembali meresmikan izin untuk ekspor pasir laut, guys. Dibanding kita sendiri tahu ya, udah 20 tahun dilarang, itu pasti ada something wrong di sana gitu kan. Dan udah jelas pasti berdampak buruk untuk ekosistem laut kita. Dan selain itu, di sini ada komentar dari Yang Mulia Luhut Panjaitan. Dia bilang, ekspor pasir laut tak merusak lingkungan dan bermanfaat untuk RI. Bermanfaat untuk RI yang bagian mana, Pak? Harusnya dijabari. Bermanfaat untuk negaranya apa? Untuk rakyat Indonesianya apa? Jangan-jangan ini manfaatnya hanya untuk kantung pejabat. Apakah ini dampak dari kita yang kemarin habis jalanin proyek kereta cepat dan tidak sanggup bayar hutang dan tidaknya? Siapa tahu ya kan? Dan usut punya usut, teman-teman, ternyata Singapura lagi ada mega proyek reklamasi. Dan di sini ditulis dengan jelas, Singapura bisa memanfaatkan pasir laut dari RI. Ini udah jelas berarti negara mana penerima dari pasir laut negara kita, guys. Dan di sini kita nemu lagi berita yang mana ekspor pasir laut itu bertentangan dengan riset dan tambang ilegal di mana-mana. Ya bener sih, ketika nanti ekspor ini dibuka, akan ada lagi banyak penambang ilegal. Ya karena sebelum diperbolehkan aja yang ilegal itu banyak. Apalagi sekarang udah diresmikan, makin banyak aja nanti. Itu makin kegerus aja tuh, pulau-pulau kecil makin hilang dah tuh. Kalau dulu kan hilangnya dijual langsung sepulau-pulaunya kan, kalau ini jualnya dicicil pasirnya dulu. Nih guys, bisa dilihat nih, Bu Susi ini bersuara cukup lantang di sini ya. Dia bener-bener menentang tentang ekspor pasir laut ini guys. Dan ini adalah ilustrasi apabila nanti eksploitasi ekspor pasir lautnya apa berlebihan. Bahkan ya guys ya, ini sampai masuk ke portal berita internasional, The Business Times. Ini nih, kalau diarti ini, Singapura itu merasa diuntungkan oleh Indonesia karena Indonesia telah membatalkan pelarangan ekspor pasir laut. Dari sini aja udah jelas juga negara mana yang akan diuntungkan dan negara mana yang akan menerima pasir-pasir kita. Dan tentu saja yang diuntungkan lagi adalah pejabat-pejabat kita. Dan ternyata Singapura itu selama 2 abad terakhir sudah bertambah dari 578 km persegi sampai ke 719 km persegi yang sekarang. Dan nggak nyampe situ aja guys, Singapura itu di tahun 2030 nanti berplanning akan melakukan tambahan lahan seluas 56 km persegi, yang mana penambahan wilayah tersebut sebenarnya membuat khawatir negara tetangga sendiri, yaitu Malaysia. Dan di tahun 2019 itu, Perdana Menteri Malaysia itu sebenarnya sempat geram karena pasir tanah yang dijual ke Singapura itu dipakai untuk memperluas wilayahnya guys. Ini sebenarnya udah jelas banget ya negara mana yang memang diuntungkan dari diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut ini. Padahal tahun 2003 itu Indonesia sudah memutuskan berhenti mengekspor pasir lautnya. Itu karena pada tahun 2003 itu ada satu pulau kecil di Bangka Belitung yang hilang akibat ekspor pasir ini. Ya semoga aja pemerintah lebih mengkaji lagi tentang kebijakan ini. Ya kalau bisa buat kebijakan itu jangan yang menguntungkan satu pihak aja gitu kan. Harus dipikirkan juga dampak negatifnya itu apa aja gitu. Alangkah baiknya itu konsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Jangan yang dipikirin untuk untung bunga hutan.